Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Mahesa dari program studi Sistem Informasi. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang data mining. Nah, kan video sebelumnya ini juga membahas data mining, tapi video yang kali ini itu akan ada tambahannya. Nah, tambahannya itu kita akan membahas tentang manfaat data mining, lalu dan kekurangannya, dan satu lagi itu ini metode-metodenya dari data mining. Langsung ke yang pertama itu kita flashback dikit tentang data mining. Apa sih data mining itu? Data mining adalah proses menemukan pola atau informasi yang berguna dari kumpulan data yang besar. Nah, metode ini itu melibatkan penggunaan teknik statistik, matematika, kecerdasan buatan, dan pembelajaran mesin atau machine learning untuk menganalisis dan mengidentifikasi pola dalam data. Nah, langsung kita masuk ke manfaatnya ya. Apa sih manfaat dari data mining itu? Nah, yang pertama itu sebagai pengambilan keputusan. Data mining dapat membantu organisasi untuk mengambil keputusan yang lebih baik dengan menyediakan wawasan yang mendalam dari data yang ada. Nah, contohnya itu perusahaan dapat menggunakan data mining untuk menganalisis perilaku pelanggan dan membuat keputusan pemasaran yang lebih efektif. Nah, lalu yang kedua itu ada manfaatnya prediksi dan peramalan. Data mining digunakan untuk meramalkan tren masa depan berdasarkan pola historis data. Nah, misalnya perusahaan keuangan dapat menggunakan data mining untuk meramalkan perilaku pasar saham. Lalu, manfaat yang ketiga. Manfaat yang ketiga itu sebagai segmentasi pelanggan. Misalnya organisasi itu dapat menggunakan data mining untuk mengidentifikasi kelompok pelanggan yang serupa dan mengembangkan strategi pemasaran yang ditargetkan. Contohnya, misalnya perusahaan dapat mengelompokkan pelanggan berdasarkan preferensi belanja mereka. Nah, perusahaan retail itu mengelompokkan nih, misalnya ada konsumen yang datang belanja, misalnya si A sering beli bahan pokok, si B sering beli bahan ini misalnya alat kebersihan. Nah, itu jadi udah terpisah dia ininya, jadi ada kelompoknya sendiri-sendiri guys. Nah, terus yang keempat itu manfaatnya itu untuk pendeteksian penipuan. Nah, dalam sektor keuangan, data mining itu digunakan untuk mendeteksi pola penipuan dan aktivitas ilegal. Misalnya, contohnya pada bank itu dapat menggunakan data mining untuk mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan. Jadi misalnya ada aktivitas yang mencurigakan ya dari klien atau nasabah dari bank itu. Nah, dari notif atau dari sistem bank itu dapat mendeteksi guys, ya misalnya ada transaksi yang ilegal gitu. Nah, lalu kita masuk ke kekurangannya. Nah, apa sih kekurangan data mining itu? Jadi data mining itu juga ada kekurangannya guys. Yang pertama itu tentang privasi dan etikanya. Penggunaan data mining dapat melibatkan pengumpulan dan analisis data pribadi. Nah, jadi untuk data mining ini juga dia mengumpulkan dan menganalisis data pribadi. Nah, itu juga dapat menimbulkan kekhawatiran privasi bagi
klien atau customernya itu. Jadi karena dikumpulin nih data-datanya, jadi kalau bocor itu bahaya guys. Nah, contohnya penggunaan data pelanggan untuk tujuan pemasaran dapat dianggap sebagai pelanggaran privasi. Jadi sebenarnya itu contoh penggunaannya juga bisa terjerat pelanggaran privasi guys kalau tidak disetujui oleh si kliennya tersebut atau pengguna aplikasi. Atau jadi kan misalnya kita download aplikasi atau ya misalnya aplikasi apa itu kan ada accept cookie atau privasinya itu minta ini guys di oke gitu. Jadi itu berarti kita setuju guys. Itu kalau bocor perusahaannya diretas atau dihack itu bahaya sekali guys, data kita bocor. Lalu yang kedua itu kekurangannya ketergantungan pada data yang tersedia. Kualitas hasil data mining sangat bergantung pada kualitas dan kelengkapan data yang tersedia. Nah, jika data yang digunakan tidak representatif atau tidak lengkap, hasil analisis tidak menjadi akurat. Nah, karena itu guys, banyak data, jadi tidak akurat dia sistem data miningnya untuk mengolah datanya. Lalu kekurangan yang terakhir itu kesulitan menangani data yang besar. Nah, dengan meningkatnya volume data bisa sulit untuk mengelola, menyimpan, dan menganalisis data dengan efisien. Nah, itu juga hampir sama ya sama yang atas tadi itu juga. Jadi dapat memerlukan infrastruktur IT yang mahal dan kompleks guys, karena itu dia volume datanya. Sekarang data itu udah banyak bertebaran di mana-mana guys, jadi sangat kurang efisien. Nah, lalu ke contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misalnya contoh dalam kehidupan sehari-hari itu seperti rekomendasi produk, layanan streaming musik atau platform misalnya, atau e-commerce. Itu juga menggunakan data mining untuk menganalisis preferensi pengguna dan memberikan rekomendasi produk atau lagu. Lalu ada analisis sentimen media sosial. Wah, serius. Nah, analisis sentimen media sosial itu contohnya pada perusahaan. Nah, perusahaan itu dapat menggunakan data mining untuk menganalisis sentimen pengguna di media sosial guna memahami pandangan mereka terhadap produk atau merek. Lalu ada pendeteksian penipuan atau kartu kredit. Nah, contohnya sama kayak di atas tadi guys, itu juga contohnya pada bank itu. Jadi dia data miningnya untuk ini mendeteksi kecurigaan terhadap potensi penipuan kartu kredit. Yang terakhir itu contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu ada misalnya dalam aspek kesehatan atau dari segi perawatan pasien. Nah, data mining juga digunakan dalam bidang kesehatan untuk menganalisis rekam medis pasien dan mengidentifikasi pola yang dapat membantu dalam diagnosis atau perawatan yang lebih efektif. Nah, lalu ada ini, melanjutkan materi data miningnya itu ada metode-metodenya. Yang pertama itu metodenya ada metode klasifikasi, ada metode regresi, clustering, dan asosiasi. Nah, terus kita ke tahap yang terakhir itu adalah kesimpulannya. Nah, dari kesimpulannya itu adalah data mining adalah alat yang kuat untuk menggali wawasan dari data yang besar. Meskipun memberikan banyak manfaat, penting untuk memperhatikan isu-isu privasi juga guys, jadi harus diperhatikan juga. Lalu kualitas datanya dan tantangan teknis terkait. Dengan memahami kelebihan dan kekurangan data mining, organisasi dapat menggunakannya secara bijaksana untuk meningkatkan pengambilan keputusan dan efisiensi operasional. Nah guys,
segitu dulu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan atau salah kata atau salah dalam materi gitu guys. Jadi kalau ada yang mau sharing-sharing itu bisa di komen di bawah guys ya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.